Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One on the spot kali ini hadir bukan dari studio tapi kami dari luar, dari sebuah tempat yang dinamakan Jeddah Nulis. Masya Allah, ini di kesempatan yang sangat luar biasa di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Sosok yang akan saya ajak berdialog, kenal dengan semua kalangan, bahkan identik dengan Ustadz nyentrik, gaul, dengan Gen Z cocok, dengan lintas agama pun ia masuk ketika berbincang. Ini dia Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar? Luar biasa Habib. Auranya emang beda nih kalau ngobrol sama Habib langsung Habib ya. Oh iya. Ketika lihat di konten sama sekarang, wah lebih beda. Menghipnotis. Mungkin karena kayak sekarang dipengaruhi oleh AC dan lain sebagainya. Oleh AC, Beb, ya. Jadi udaranya lebih seger ya. Soal tempat Beb, saya mau nanya, ini Jeddah Nulis markasnya Habib nih katanya. Iya, jadi ini markas. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah Jeddah Nulis. Itu saya sebagai konten kreator dakwah, baik itu melalui YouTube maupun media sosial lainnya. Kemudian di sini ada Rumah Cahaya. Itu klinik mental gratis yang saya dedikasikan untuk seluruh orang, baik anak muda maupun orang tua, laki, perempuan, muslim maupun non-muslim, yang merasa memiliki masalah mental. Mental, Beb? Mental. Urusannya mental? Betul. Dan yang ketiga ada Warung Sejarah RI. Itu perpustakaan sekaligus toko buku lawas dan langka yang sudah saya miliki kurang lebih 14 tahun. Yang menarik ini, ternyata Habib ini bukan seorang konten kreator saja. Bukan. Jago nulis dari kecil, banyak sekali karya ilmiah, esai. Iya. Mungkin jutaan kata sudah diterbitkan. Betul. Jadi awalnya disebut Jeddah Nulis untuk channel YouTube-nya. Karena setelah saya belasan tahun menulis, dari tahun 2000, mungkin 2002 secara profesional, artinya sudah mulai diterima di media massa, itu mulai kelas 1 SMA. Dan dari kecil udah menulis, bahkan email pertama saya itu adalah H untuk inisial nama saya, Buffon karena saya suka pemain bola, kiper Italia dan Juventus, Gianluigi Buffon. 2000 itu waktu pembuatannya, artinya ketika saya umur 12 tahun. Dan itu dibuat karena untuk pertama kalinya saya mengirim tulisan ke media massa. Ada artinya sudah, ya? Iya, umur 12 tahun udah menulis dan dikirim ke media massa. Jadi memang dari kecil dan lahir di tumpukan buku. Jadi ayah saya punya buku banyak. Awalnya saya cuman melihat aja, tertarik warnanya, mempermainkannya, disusun-susun buat jadi rumah-rumahan, buat jadi mobil-mobilan. Akhirnya mulai suka baunya. Wangi buku itu khas banget. Jadi orang tua ada memberikan stimulus? Stimulus. Bahkan yang menyebabkan buku cetak bertahan, itu menurut beberapa filosof, karena wangi buku itu memiliki aura magis tersendiri. Saya belajar dari Profesor Dr. Quraish Shihab, yang mengatakan jangan pernah ngomongin sesuatu yang belum kamu tulis. Karena sorot kamera, sorot lampu, kemudian mic atau audio itu bisa jadi fitnah. Yang kalau kamu tidak menulis atau tidak mengetahui apa yang kamu bicarakan, bisa jadi nanti kamu karena euforia ngomongin sesuatu di luar tema yang kamu ingin bicarakan dan di luar kemampuan kamu untuk berbicara tentang hal itu. Jadi jangan ngomongin sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui jangan semuanya diomongkan. Kalau sekiranya waktunya tidak tepat, konteksnya tidak tepat, kondisinya tidak tepat, tunda untuk ngomongin sesuatu yang kita ketahui. Saya rasa ini tepat, Beb. Karena kita kan perayaan Hari Raya Idul Adha, one on the spot, ngomongin soal Idul Adha. Karena saya dengar, Habib ini pernah jadi petugas haji, tahu betul medan areanya bagaimana di Madinah, bagaimana di Mekah, Al-Mukarramah. Bisa cerita? Nggak, Bib. Karena kan setiap tahun beda nih. Data tahun ini saja katanya yang berangkat haji ini dari kuota pemerintah 221.000, Bib. Iya. Jadi sebenarnya kuota tahun ini tidak ada tambahan yang begitu besar seperti kuota tahun-tahun sebelumnya kan. Artinya tahun-tahun sebelumnya di tahun 2023 apalagi itu tahun pertama pasca COVID-19. Jadi 2022 kan dibuka terbatas separuh. Tapi 2023 itu untuk pertama kalinya dibuka secara umum. Sehingga, wow, itu ramai sekali. Ditambah kuota tambahan sekian puluh ribu. Sehingga kemudian di sana ramai sekali. Dan pendisiplinan pelayanan haji itu masih jauh dari kata baik di waktu itu.
Di waktu itu ada banyak orang dari gurun pasir yang mau masuk ke Arafah. Konon ada jutaan 1 sampai 1,5 juta orang yang di sana menjalankan haji tanpa surat-surat yang resmi. Bisa lolos semua itu, Beb? Bisa lolos, di zaman itu mudah sekali. Pakai visa ziarah, visa kunjungan. Terus kemudian orang menjalankan haji karena pendisiplinannya belum seketat seperti sekarang, dan akhirnya kan pendisiplinannya terus ditumbuhkan oleh kerajaan Arab Saudi hingga tahun ini sangat ketat kan. Bahkan haji foroda aja secara umum tidak bisa masuk dan mengikuti ritual haji tahun ini kan. Saya sebenarnya tidak berurusan langsung dengan jemaah haji karena saya waktu itu dimonitoring dan evaluasi, namanya tim Monef, khususnya di media kalau saya pada saat itu, karena saya punya kompetensi di sana. Tapi melihat fakta di lapangan, kita nggak bisa diam. Terketuk hatinya. Terketuk hatinya. Bayangkan, suatu hari saya jalan tuh di hotel, karena mau ke ruangan untuk investigasi, misalnya, atau ngecek persiapan dan lain sebagainya. Itu lewat di satu kamar, di mana tiba-tiba bapak tua manggil saya, Mas gitu misalnya. Dia nggak manggil Habib. Oh, belum tahu dia. Belum tahu dia. Makanya tua, iya, saya dipanggil, Mas. Saya nggak noleh dong, nggak dipanggil Habib. Enggak. Jadi dipanggil, Mas gitu. Saya noleh. Bisa minta tolong nggak, kata bapak ini. Dan bapak ini nggak bisa berdiri dari tempatnya. Nah, apa yang bisa saya tolong, Pak? Saya pengen bertemu dengan Tuhan saya. Tapi saya dalam keadaan kotor. Bisakah bantu sucikan saya agar saya bisa bertemu dengan yang maha suci di Ka'bah? Dan saya kira dia minta bantu untuk wudu. Ternyata tidak. Dia buang air besar di ranjangnya, di kasurnya. Buang air kecil di sana. Bukan karena tidak ada pelayanan, tapi karena itu sudah random kan. Bahkan ribuan jamaah kita yang demensia di sana. Kehilangan ingatan sementara. Sehingga kemudian kita nggak menutup mata dengan itu. Kita terketuk empati kita bantu ke kamar mandi, kita bersihkan, dan dia akhirnya didorong pakai kursi roda. Ini realita depan mata ya, Beb ya? Realita di depan mata. Bahkan ada banyak reportasenya yang saya share pada waktu itu, baik secara pribadi oleh saya maupun melalui MCH, Media Center Haji kan, tahun 2023. Itu. Dan itu yang mengingatkan saya, dan sering saya katakan, bukan hanya ke petugas haji, tapi ke MCH, Media Center Haji, para wartawan di sana. Karena saya sering bertemu dan ngobrol dengan mereka. Kata saya gini, kita itu awalnya ke sini pengen jadi tamu Allah. Para jamaah haji itu kan pengen jadi tamu Allah. Berkunjung ke rumahnya Allah untuk bertamu. Betul. Maka setelah melihat realitas ini, bukan hanya petugas haji yang memang dari awal diutus ke sini untuk melayani, bukan dilayani. Dan ibadah utamanya bukan berhaji, tapi membantu orang untuk berhaji, melayani mereka. Maka kata saya, termasuk jamaah haji, targetnya harus jadi kekasih Allah, bukan tamu Allah. Tamu itu artinya bertamu untuk dilayani. Tapi kata saya, seharusnya kita ke sana menjadi kekasih Allah dengan menjadi pelayan di rumahnya Allah. Ini tuan rumah. Diksinya harus dibalik. Betul. Datang untuk melayani, bukan dilayani. Bukan dilayani. Sebagai petugas haji. Terlebih ketika petugas. Jamaah haji pun seharusnya targetnya menjadi kekasih Allah dengan membantu Allah di rumahnya, dengan melayani para tamu-tamunya. Sehingga mereka seharusnya memaksimalkan kerjanya sebagai petugas, bukan hanya sesuai job desk-nya, tapi dengan hatinya, yang bukan kerjaannya. Selama pekerjaannya telah selesai dan dia memiliki kemampuan, seharusnya dikerjakan. Poin ini sangat menarik, Beb. Kita bahas lebih dalam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di One on One on the Spot. Kita lanjutkan One on the Spot. Setiap tahun ada saja cerita di balik ibadah haji. Kalau tahun lalu mungkin banyak orang-orang yang mencoba untuk berhaji dengan visa ilegal, visa non-haji, non-kuota. Mereka menerobos untuk masuk Mekah. Tahun ini juga ada cerita yang sama kami dengar. Bahkan di pekan ini, Beb, miris sekali, kami turut berduka sebenarnya, tapi caranya yang kami rasa tidak elok, Beb. Masuk ke Mekah lewat jalur gurun. Kata Beb tadi kan, dulu pernah ya, Beb, ya? Lewat jalur gurun, 3 orang. Dari lokasinya, Habib juga tahu pasti dari mana. 1 orang meninggal karena dehidrasi, Beb. Iya. Menyikapinya gimana, Beb? Ada fenomena yang orang, saya ikhtiar pengen ke rumah Allah, pengen bertamu dengan cara apapun. Iya. Memang poin utamanya adalah pada edukasi.
bagaimana kita seharusnya mengedukasi masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, bahwa man istata'a ilaihi sabila, haji itu bagi yang mampu fisiknya. Karena ibadah haji itu ibadah fisik. Saya aja yang sudah masih umur 30-an, waktu itu 34 ketika haji, itu sakit 3 kali di sana. Kemudian yang kedua, dia ibadah yang berbasis juga harus kemampuan finansial. Yang finansial itu bukan hanya ongkos berangkat dan pulang, tapi setelah pulang bisa menghidupi keluarga dengan baik, ketika pergi tetap bisa memberikan kehidupan ekonomi dengan baik kepada keluarganya. Bukan sawah digadaikan atau dijual, kemudian ketika pulang dia nggak punya sawah lagi untuk memberi kebutuhan ekonomi dan nafkah bagi keluarganya gitu. Jadi harus dipikirkan kemampuan itu kemampuan yang utuh. Kalau memang betul-betul memiliki uang untuk haji tanpa mengurangi ketahanan ekonomi keluarga kita, maka itu seharusnya menjadi kewajiban. Yang ketiga, itu adalah kemampuan emosional. Jangan sampai di sana itu nanti demensia dan lain sebagainya, masalah-masalah yang sifatnya mental. Dan yang keempat adalah kemampuan spiritual. Jangan sampai nyampe sana, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Manasik hajinya belum tuntas, belum paham, di sana menimbulkan kebingungan dan lain sebagainya. Apalagi yang seharusnya menjadi targetnya adalah manasik makna haji. Itu seorang penyair dari Persia, namanya Khosrow. Dia katakan haji itu seharusnya adalah tentang kunjungan kepada Tuhan. Sehingga yang dipelajari bukan manasik ritualnya saja, tapi manasik maknanya. Apa maknanya sa'i? Apa maknanya tawaf? Bukan sekedar muter-muter aja gitu. Kalau sekedar muter-muter aja, berarti kamu sudah pergi ke Mekah, bukan sudah berhaji. Maka makna dari tawaf itu tentang misalnya kesatuan gerakan di tengah harmonis dalam perbedaan negara, perbedaan suku, di mana orang berjalan, bahwa kita dididik untuk menjadi satu kesatuan dalam satu harmoni, dalam satu langkah, di mana kalau ada satu aja yang berhenti mendadak, itu akan menimbulkan korban di belakangnya. Sekalipun ada yang sikut-sikutan. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kesadaran bahwa di mata Tuhan yang terbaik itu adalah ketakwaan, kualitas, bukan kuantitas jabatan, bukan kuantitas harta. Sehingga kamu diajari, lepaskan pangkatmu, lepaskan baju yang kamu banggakan, lepaskan segalanya, telanjanglah kepada Tuhan dengan hanya satu kain putih, sebagaimana nanti kamu akan menemui Tuhan dalam keadaan kamu wafat. Jadi makna-makna itu seharusnya digali, diedukasi tentang kemampuan itu, sehingga orang tidak akan melakukan haji yang sifatnya ilegal, tidak akan melakukan haji dari duit korupsi. Hajinya sisa, tapi secara makna duit korupsi itu seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, bukan malah digunakan untuk modus money laundry berbasis agama, sehingga Anda merasa duit Anda menjadi baik-baik saja setelah berangkat haji gitu. Mensucikan diri ceritanya. Mensucikan diri. Kemudian yang ketiga juga tentang kesadaran bahwa jangan sampai ketika haji itu kemudian menimbulkan derita bagi diri kita dan orang lain dan keluarga yang kita tinggalkan. Ya. Tapi kan ada pandangan seperti ini juga. Ya BP, kapan lagi haji? Sekali seumur hidup saya mau, mohon maaf nih, mungkin ketika di Indonesianya dia mau utang kanan, utang kiri, jual aset demi ke tanah suci, BP. Yang penting ya ke rumah Allah dulu, karena ya hunus umur kan, BP. Iya. Ada yang memaksakan gitu, BP. Mungkin karena ya, itu fenomena yang terjadi, BP. Karena itu kita harus sadari bahwa haji itu adalah panggilan dari Tuhan. Karena itu kita ke sana bilangnya labbaik, menjemput panggilan Tuhan. Dia bukan utamanya bagi orang yang mampu, tapi bagi orang yang terpanggil. Yang terpanggil pasti Allah mampukan. Yang mampu belum tentu Allah panggil. Mungkin dia ke sana, tapi karena tidak dipanggil, maka dia tidak akan bertemu dengan Tuhan di sana. Dia bertemu dengan askar doang. Dia bertemu dengan bangunan kubus yang disebut dengan Ka'bah. Tapi ada orang yang tidak ke sana, tapi Tuhan memanggilnya, maka Tuhan menemui dia. Ada banyak kisah orang yang tidak berangkat haji, tapi dia menjadi haji yang mabrur. Salah satunya di zaman pasca sahabat Nabi, namanya zaman tabi'in. Itu ada seorang namanya Ali Al-Muwaffaq, 30 tahun, tukang sol sepatu, nabung untuk berangkat haji.
beberapa bulan mau berangkat haji, dia dapati tetangganya seorang perempuan tua umur 70 tahun, janda dengan 6 anak kelaparan. Dia berikan semua dana hajinya kepada perempuan itu agar bisa makan dan bisa berdiri mandiri dengan uangnya sendiri untuk memberi makan dirinya dan keluarganya. Dan akhirnya Ali Al-Muwaffaq ini didatangi oleh seorang namanya Abdurrahman Al-Mubarak yang berangkat haji, ketiduran di Masjidil Haram, dan dia bermimpi semua jamaah haji pada saat itu tidak diterima hajinya kecuali Ali Al-Muwaffaq. Dan karena Ali Al-Muwaffaq ini semua jamaah haji mendapatkan keberkahan dan hajinya akhirnya diterima oleh Allah. Tidak berangkat haji menjadi haji yang mabrur. Kesadaran itu harus ditumbuhkan, edukasi itu harus ditumbuhkan. Maka siapapun, khususnya tokoh agama, khususnya travel haji dan umroh, khususnya pemerintah, jangan mendorong orang untuk haji secara tidak proporsional. Kadang kan tokoh-tokoh agama, para travel, pemerintah mendorong orang untuk berangkat haji hingga di titik yang tidak proporsional, dan akhirnya orang memaksakan haji di tengah umur yang sudah tidak mumpuni, kesehatan, waktu tunggunya panjang sekali, waktu tunggunya panjang, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian akhirnya nilai utama dari haji itu hilang. Jadi haji itu murni adalah panggilan Allah, sekalipun kita punya uang banyak ya, Beb. Nggak bisa Belum tentu dibeli. kita terketuk untuk berangkat ke tanah suci. Buktinya yang furoda tahun ini beberapa ribu yang gagal, dan kita prihatin dengan itu. Buktinya itu faktanya. Mereka yang punya duit banyak tidak bisa membeli haji. Di sana Anda akan merasakan Tuhan hadir di sana. Karena kenapa? Tamunya Allah itu betul-betul orang yang dipanggil karena ingin ditemui oleh Allah. Yang tidak ingin ditemui tidak akan bertemu dengan Tuhannya di sana meskipun sudah sampai ke sana. Jadi walaupun bisa beli kuota furoda, nyampe ke sana belum tentu ketemu Tuhan untuk ke sana. Bahkan kemarin kan ada cerita seorang bapak-bapak di satu negara itu udah ditinggalin pesawat 2 kali karena ada masalah administrasinya. Tapi dia bilang, saya harus berangkat tahun ini karena saya dipanggil oleh Tuhan saya. Dan akhirnya pilotnya minta, udah berangkat ini Bapak, kayaknya ini ada masalah di pesawat karena Bapak ini. Artinya, siapa yang dipanggil olehnya, maka akan ditemuinya. Dan siapa yang tidak dipanggil, tidak akan ditemui meskipun sudah sampai ke Makkah. Berapa banyak orang yang pulang haji, dia gak berubah. Padahal ciri haji mabrur, kata Nabi Muhammad, dia berubah. Kata-katanya dan sikapnya jauh lebih baik. Kata-katanya tidak lagi busuk, dan sikapnya selalu memberi kebaikan kepada orang lain. Ditandai dengan ngasih makan orang lain, kata Nabi Muhammad. Ini penting bagi Indonesia. Semua stakeholder, baik pemerintah, kemudian ulama, kemudian travel, harus bersama-sama memperbaiki pemaknaan haji kita. Bukan hanya pelayanannya. Agar kita betul-betul menjadikan haji ini sebagai momentum untuk memperbaiki bangsa ini. Bayangin, setiap tahun kita kirim berapa jamaah haji? 240.000 jamaah haji. Kalau dari 240.000 jamaah haji itu, jangankan 10%. Kalau 10%-nya kan berarti 24.000. Jangankan 1%, 2.400. 0,1% aja. Berarti 240 aja. Menjadi haji mabrur, bangsa ini akan berubah menjadi bangsa yang jauh lebih baik. Karena 240 orang itu, kalau ditempatkan di pos-pos kepemimpinan yang strategis di Indonesia, Indonesia akan menjadi negara maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Al-Quran. Negara yang begitu sejahtera dan begitu mulia. 0,1% setiap tahun ada jamaah haji yang mabrur aja, Indonesia berubah. Tapi tiap tahun kita kirim 240.000 orang berangkat haji, dia pulang, tidak membawa perubahan ke Indonesia. Karena kenapa? Karena tidak ada pemaknaan dalam haji itu. Soal makna mabrur, kita ingin perubahan yang kafah, yang menyeluruh, bukan hanya gelarnya, titelnya saja, ya, BBK kalau di Indonesia, tapi juga perilaku, sikap, mungkin emosi, dan juga menebar kebaikan. Sesaat lagi, Bib, kita bahas. Tetaplah bersama kami pemirsa di One on One on the Spot. Meskipun puncak haji sudah dilewati, tapi sejujurnya, Beb, banyak mungkin umat muslim di Indonesia yang masih ngeganjel, mereka yang sudah menyiapkan uang untuk berangkat haji dengan furoda, nyatanya tidak bisa, ditutup sama sekali. Banyak orang-orang yang mempertanyakan, kok kesannya informasinya mepet banget ya? 1 minggu sebelum masuk bulan Zulhijjah, seingat kami, tiba-tiba visa furoda ditiadakan, Beb.
Apakah tahun depan mereka harus sabar nunggu berangkat atau ya udah refund aja total? Iya. Pertama ya, bahwa furoda itu kabarnya selalu di detik-detik akhir menjelang haji. Memang dari tahun ke tahun memang seperti itu. Furoda itu selalu last minute informasinya. Dan orang mau membayar mahal untuk itu ya karena keinginan untuk berhaji, sedangkan daftar tunggu yang terlampau panjang kan. Karena itu tahun ini kemudian kerajaan Arab Saudi melakukan pendisiplinan. Karena kan ini menyangkut kehusuan orang. Orang harus nyaman dalam beribadah agar bisa tertunjang kehusuannya. Yang kedua, ini betul-betul terkait nyawa. Saya sebagai petugas haji tahun 2023 melihat ini memang betul-betul jihad yang bisa membahayakan nyawa kita. Soal sederhana aja, dehidrasi. Itu bisa membunuh di sana. Belum lagi soal desak-desakan. Soal ini dan itu, banyak sekali persoalan yang bisa membahayakan jiwa seseorang. Karena itu pendisiplinan itu menjadi sesuatu yang bisa kita pahami dan justru kita dukung. Dan ini demi keselamatan ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim. Karena itu jangan hanya berpikir tentang ya saya jadi gak berangkat haji, keuntungan sekian jadi lewat dari kita dan lain sebagainya. Ini soal nyawa, sesuatu yang sakral, bukan hanya dalam pandangan Islam, tapi pandangan kemanusiaan. Ini adalah sesuatu yang sakral. Karena itu pendisiplinan ini perlu didorong, perlu kita apresiasi agar jadi demi kebaikan, keamanan dan kenyamanan semua pihak. Dan mari kita memberi waktu untuk merefleksikan bagaimana sejarah Haji Furoda itu sendiri. Bahwa sekarang seringkali udah bergeser dari visi awal Haji Furoda itu sendiri. Haji Furoda itu awalnya adalah disebutnya juga mujamalah, haji diplomasi, yaitu diberikan oleh kerajaan Arab Saudi sebagai kehormatan untuk orang-orang terhormat karena telah berdedikasi dalam sesuatu yang terhormat. Jadi itu dulu dari kerajaan Arab Saudi diberikan untuk orang yang telah memberikan dedikasi untuk nilai-nilai keislaman, kemanusiaan. Misalnya mereka yang telah menjadi guru puluhan tahun dalam keislaman, atau mereka telah berkontribusi dalam membangun bangsanya melalui jalur keislaman dan lain sebagainya. Mereka kemudian karena dedikasinya diberikan kehormatan untuk menjadi tamu terhormat kerajaan Arab Saudi guna berhaji. Ini mirip visa undangan kerajaan, beda? Sekarang menjadi visa undangan kerajaan akhirnya kan. Dulu visa furoda itu visa mujamalah juga disebutnya, visa diplomasi kerajaan Arab Saudi. Sekarang akhirnya sudah bergeser, diberikan oleh travel yang mendapatkan jatah dari kerajaan Arab Saudi. Bukan bagi mereka yang berdedikasi, tapi mereka yang mampu membeli. Dan yang berangkat bukan orang yang terhormat karena telah memberikan kontribusi bagi agama, bangsa, dan kemanusiaan, tapi orang yang kaya karena bisa membayar visa itu. Karena itu mari kita jadikan ini renungan bersama untuk mengembalikan segala sesuatu itu pada proporsionalitasnya, pada hitohnya. Furoda apa dulu motifnya, kembalikan. Apa tujuannya, kembalikan. Sebagaimana kita mengembalikan tujuan dan latar belakang haji kita, betul-betul ingin kurbatan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada keadaan yang memang tidak bisa kita paksakan, ya Bib. Sama seperti halnya dengan Hari Raya Kurban. Di Indonesia kan kita biasanya kalau sapi 7 orang ya, teman-teman. Ya. Kalau sapi ya, kalau kambing satu ekor kambing satu orang. Satu orang. Apakah memang sebuah kewajiban secara bahasa sederhananya, ya Bib? Di tengah mungkin Bib. Ya. Karena ada data yang menunjukkan daya beli kurban tahun ini anjlok signifikan. Ada yang bilang katanya 27 triliun menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Iya. Gimana, Bib? Iya. Pertama, Idul Adha itu memang disebutnya Hari Raya Kurban. Secara bahasa, Dhoha itu artinya berkurban, berkorban. Berkorban tentu beda dengan korban ya. Kalau korban itu sesuatu yang pahit dan kemudian dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi kalau berkorban itu sesuatu yang kita lakukan sendiri
dan rasanya manis. Tujuannya adalah qarib. Kita sering menyebutnya teman karib itu. Teman dekat. Kurban itu artinya mendekatkan kepada maha teman kita, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Jadi Idul Adha itu mengajarkan kita untuk tidak pernah membiarkan diri kita menjadi korban, tapi selalu berkorban atau berkurban. Itu makna kurban. Jangan sampai diri kita ini jadi korban, tapi sebelum jadi korban, jadilah manusia yang berkurban. Artinya, ibu saya bilang gini, kalau kamu jadi korban pencurian sendal di masjid, maka jangan memposisikan kamu sebagai korban, tapi berkorbanlah. Jadi kehilangan sendal itu posisikan seolah-olah kamu berkorban memberikan sendal itu kepada orang yang membutuhkan. Karena yang mencuri pasti orang yang ingin itu atau butuh itu. Sehingga kamunya dapat pahala dan dianya termaafkan serta tidak mendapat dosa. Jadi jangan mau jadi korban, jadilah berkorban. Begitu juga saya sebagai orang Madura, saya budayanya itu Madura dan bahasanya juga Madura. Orang Madura itu kalau kehilangan enteng. Dulu saya pernah kehilangan sesuatu ketika pinjem mobil pick up-nya orang Madura. Kemudian ketika saya bilang, saya kehilangan buku-buku yang saya beli di pick up itu. Kemudian kata dia, alhamdulillah, bukan innalillah. Karena kata dia, sesuatu yang hilang dari kita itu kemungkinannya dua. Kearifan orang Madura. Sesuatu yang sebenarnya haram bagi kita sehingga Allah jauhkan dengan dicuri oleh orang lain, atau sesuatu itu hilang untuk kemudian dikembalikan dengan jauh lebih besar dan jauh lebih baik oleh Tuhan. Sehingga mindsetnya selalu adalah berkorban, bukan menjadi korban. Berbaik sangka ya, Bebe? Iya, berbaik sangka. Dan motifnya serta tujuannya adalah kurban itu artinya qarib. Qariba itu artinya dekat dan terus mendekat. Agar kita tidak menjadi korban, semua yang menyebabkan kita itu kehilangan sesuatu atau kita merasakan sesuatu yang kita tidak inginkan, jalani itu sebagai jalan menuju Tuhan. Sehingga akan terasa nikmat dan akan terlihat indah serta akan menjadi keberkahan tersendiri bagi kita. Nah, korban itu intinya itu. Mengorbankan apa yang bisa kita korbankan untuk orang lain sebagai jalan kita untuk mendekat kepada Tuhan kita. Makanya kalau ada candaan, wah saya tahun ini korban perasaan aja. Itu sejati-jatinya korban itu. Karena dulu itu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu kan putra tercintanya. Nabi Ismail itu putra yang udah lama ditunggu. Kemudian lahir cinta banget Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi pesan, kecintaanmu kepada keluargamu itu jangan sampai membuat sama dengan kecintaanmu kepadaku, apalagi menomorduakan kecintaanmu kepadaku. Maka diuji oleh Allah, coba sembelih. Karena Nabi Ibrahim pecinta Allah yang sejati, beliau sembelih dan digantikan dengan domba sebagai simbol bahwa Tuhan dalam Islam bukan sesembahan yang haus darah. Karena itu tidak boleh ada teror, kekerasan atas nama Tuhan. Jadi kalau versi Habib, manfaat berkurban dari sudut pandang seorang Habib Ja'far seperti apa, Habib? Pertama adalah sebagai simbol pengorbanan kita kepada Tuhan dengan menomorsatukan Tuhan ketimbang yang lainnya, termasuk anak, istri, suami, pasangan, dan lain sebagainya. Setiap kita Ibrahim punya Ismail. Ismail sesuatu yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa jabatan, bisa harta, mati-matian nyari harta, nyari jabatan, hingga mencuri, hingga melegalkan segala cara, maka itu yang dikorbankan. Yang kedua adalah sifat kebinatangan dalam diri kita. Itu yang seharusnya disembelih oleh kita. Dan nilai lain adalah tentang empati kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Karena itu utamanya adalah jangan besar-besaran hewan kurban. Justru itu yang mau disembelih. Berat-beratan hewan kurban. Bukan itu justru pesan utamanya. Yang harus disembelih justru perasaan-perasaan seperti itu. Justru perasaan merasa bangga dengan jabatan, dengan harta kita. Sehingga kalau jabatannya tinggi, sapinya harus setinggi jabatannya. Kalau duitnya banyak, sapinya harus seberat sapi agak sensitif nih guys ya. Itu dia. Jangan itu. Justru itu yang mau disembelih. Perasaan sombong dengan jabatan, harta, dan lain sebagainya. Makanya kata Al-Quran, bukan daging dan darah hewan itu yang sampai kepada Tuhanmu, tapi ketakwaanmu, ketulusanmu,
dalam berkorban itu yang akan sampai kepada Tuhan. Jadi kalau Habib kurbannya apa? Sapi atau kambing? Sesaat lagi kita kembali pemirsa, Oke. setelah di One on One on the Spot. Beb, saya masih sulit mencerna Habib bilang bukannya masalah berat-beratan hewan kurbannya, gede-gedean, pengen nunjukin, tapi kan kadang sekarang ini zamannya ada juga yang bilang maksiat saja sekarang dipamerkan. Kenapa tidak harusnya kebaikan tuh ya flexing saja, flexing kebaikan agar orang-orang mengikuti, Beb? Betul. Soal hewan kurban ini. Betul. Ya, Beb, konteks hewan kurban. Betul, nggak apa-apa. Flexing kebaikan itu baik. Bahkan kata Al-Quran, intubdus shadaqati fa ni'mah ya. Kalau kamu mempertontonkan sedekahmu, itu baik. Karena itu bernilai sedekah juga kan. Ngajak orang akhirnya juga berkurban. Menyadarkan orang untuk mencintai dan melakukan kebaikan. Bahkan ada beberapa konteks di mana flexing itu wajib dan kalau nggak flexing itu haram. Misalnya kalau kita punya lembaga, masjid, ada yang kurban 5 orang, maka kita harus flexing, harus foto, harus share di media sosial masjid bahwa kurban telah dilaksanakan dan lain sebagainya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah masjid dan para orang yang mengirimkan hewan kurbannya ke masjid. Jadi di era pasca kebenaran, di mana orang itu mempertontonkan sesuatu yang tidak sepatutnya dipertontonkan, memamerkan sesuatu yang seharusnya disimpan oleh dia, maka kalau kemaksiatan aja dipamerkan, maka dia tidak harus kebaikan ini juga dipamerkan sebagai bentuk antitesa dan perlawanan terhadap kampanye keburukan itu. Jadi makanya gue selalu mendorong jamaah haji, orang yang berkurban, untuk nge-share cerita hajinya, untuk mempertontonkan di media sosial prosesi hajinya sebagai edukasi, sebagai motivasi. Atau bahkan dari dulu sebenarnya budaya kita begitu kok. Ada walimatus safar kan. Orang kalau berangkat haji atau pulang haji itu ngundang orang, kemudian cerita, oh tadi kemarin di Mekah begini. Itu untuk memotivasi orang lain agar semangat untuk berangkat haji, untuk berbagi edukasi kepada orang lain, apa nilai-nilai yang dia bawa. Makanya dulu bahkan budaya kita kan pulang haji dikasih gelar haji, pakai kopiah putih. Kalau orang Madura, Jawa Timur tuh pakai kopiah putih. Itu sebenarnya beberapa riset menyebutkan itu bikinan Belanda. Karena orang kalau balik ke Indonesia dikasih gelar haji, soalnya pasti omongan-omongan inspiratifnya dari tanah suci itu dibawa ke tanah air dan kemudian membangun kesadaran bahwa penjajahan itu salah. Sehingga bagian dari politik spionasenya Belanda, tandain aja, oh ini Pak Haji. Jadi hati-hati dia diikuti terus. Jadi sah-sah saja kalau di era sekarang sudah berubah, orang-orang apapun itu yang berkaitan dengan ibadah kadang dikontenin. Nggak apa-apa dikontenin. Balik lagi ke hatinya. Walaupun nggak dikontenin, tapi hatinya bangga dengan apa yang sudah dilakukannya, maka itu sudah dosa. Itu disebutnya ujub. Kalau dikontenin dengan rasa bangga disebutnya sombong karena dia butuh objek. Serba salah nih ya jadi ya. Apalagi ketika banyak likes, komentar. Butuh kebesaran hati, ketulusan hati. Baik gak ngontenin maupun ngontenin. Bahkan orang sedekah aja, kalaupun gak dikontenin, tapi ada perasaan, wah gue lebih dari dia, maka itu aja tidak sesuai dengan nilai sedekah yang dikehendaki Tuhan dalam Al-Quran. Kata Al-Quran bahwa jangan sampai sedekahmu membuat kamu merasa lebih dari orang yang menerima sedekahmu. Masya Allah. Kalau saya lihat Habib kayak ilmu, ya giat juga terus wawasan pengetahuan apapun diserap dari berbagai kalangan. Kalau anak-anak muda sekarang, Bib, fenomenanya seperti apa, Bib? Saya rasa kayaknya kita sekarang lebih apal statue-statue sama Velocity dibandingkan mungkin pengetahuan agama mungkin. Ya, Bib, ya, bukannya suzon, tapi kayaknya anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA kayaknya lebih apal tren-tren yang ada di TikTok. Sebenarnya kan? Anak muda sekarang itu minat mengguruinya tinggi kan? Iya kan? Minat menggurui mereka tinggi. Begitu kita nge-share sesuatu, dia kasih kesan-kesan untuk menggurui. Seharusnya begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Orang Islam kok begini, orang Indonesia kok begitu. Minat menggurui anak muda kita itu tinggi. Tapi masalahnya, minat jadi guru rendah. Karena mereka hanya suka menggurui berbasis ego, tapi diminta untuk jadi guru dengan tulus, dia gak mau. Karena dia harus belajar, dia harus sabar, dan gajinya di bawah UMR. Jadi akhirnya minat mengguruinya tinggi, minat jadi gurunya rendah. Makanya sekarang
Kita kan sedang ada di bonus demografi. Betul. 60% populasi orang Indonesia itu adalah anak muda. Maka memang sudah sepatutnya orang-orang itu memiliki orientasi bagaimana membangun mental, kemudian intelektual dan spiritualitas anak muda itu. Tidak hanya memikirkan tentang bagaimana pergulatan politik, bagaimana soal ekonomi dan lain sebagainya. Kan sekarang anak muda itu disibukkan dengan flexing, Betul. harta, Betul. dengan hal-hal yang sifatnya luaran saja. Luarnya apa ya? Visual semua mungkin Bebe. Visual semua. Pencapaian itu dihitung dengan hal-hal yang sifatnya material. Betul. Gini aja lah, koleksi aja sekarang itu. Itu kan koleksinya hal-hal yang sifatnya kekayaan kan. Koleksi mobil lah, koleksi ini, koleksi itu. Seharusnya kan dia koleksi buku gitu kan. Masya Allah. Iya. Seharusnya koleksi ilmu atau koleksi hal-hal yang bernilai sejarah, misalnya seperti lukisan dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itu telah jauh dari anak muda kita. Maka ini sudah tentu ancaman bagi bencana demografi, bukan lagi bonus demografi. Kalau anak mudanya mayoritas dan tidak berkualitas, yang terjadi adalah bencana demografi. Dan problem utama anak muda kita juga adalah sekarang berpikir segala sesuatunya bisa instan mereka dapatkan. Cepat kaya. Cepat kaya, sukses. cepat sukses, cepat punya jabatan, cepat ini, cepat itu. Dia berpikir segalanya itu bisa serba cepat dia dapatkan dengan fasilitas dari orang dalam, fasilitas dari uang, fasilitas dari ini dan itu, tidak mengandalkan kepada konsistensi. Padahal kalau dalam Islam istiqamah khairun min alfi karamah. Konsistensi itu jauh lebih mulia dari kekaramatan yang ada di luar sana. Dan yang saya salut Habib konsisten, syiar, dakwah dengan berbagai platform, multikanal. Habib selalu menyiarkan dengan kemasan yang bisa diterima semua generasi. Agar mereka bukan bermaksud merekanya ikut Habib, tapi minimal mereka bisa mencerna itu dengan gaya mereka sendiri, kemudian mereka tetap berada di jalan kebaikan, Bib. Kan punya tanggung jawab juga. Ya, Bib sebagai ustadz yang konten kreator, followernya 6,7 juta, kan punya tanggung jawab kan, Bib ya? Punya tanggung jawab akan konten yang kita unggah kan, Bib? Iya. Pertama, melihat itu sebagai bukan privilege, tapi tanggung jawab. Itu penting sekali, melihat itu sebagai tanggung jawab. Yang kedua, mentransfer kebaikan, ilmu, dan segala hal positif itu secara egaliter. Karena Nabi itu gak punya murid, gak punya umat. Menyebutnya Nabi sahabat. Jadi Nabi itu tidak menggurui, tapi ngajak ngobrol untuk mentransfer kebaikan yang ada kepada orang-orang di sekitarnya yang beliau sebut sebagai sahabat bagi beliau. Karena itu saya dari awal memilih jalan itu, jalan egaliter dalam edukasi terhadap orang lain. Saya memilih platform yang dekat dengan anak muda yang menjadi segmen dakwah saya. Saya memilih kata-kata yang dekat dengan mereka. Saya memilih tema yang dekat dengan mereka, dan saya memilih pakaian hingga gaya yang juga dekat dengan mereka. Resikonya ya kalau saya melihat kehabiban, keustatan, keilmuan itu sebagai privilege, wibawa saya sudah hilang dari lama. Tapi kan saya melihat ini adalah bentuk pengorbanan kita. Karena kurban itu mengajarkan kepada kita bahwa seringkali kita itu tidak mau berkorban, justru siap menjadikan orang korban bagi kesuksesan kita. Yang penting adalah kita. Sehingga Tuhan menjadi nomor sekian. Yang ada hanyalah saya, aku, dan lainnya. Bahwa pick me, bahwa segala sesuatu ini seolah diciptakan untuk saya dan soal saya. Hingga di tapal batas kita itu punya istilah hak asasi manusia, HAM. Nggak punya istilah wajib asasi manusia, WAM. Karena pikiran kita hanya menuntut hak dan hak, tidak pernah memikirkan kewajiban. Maka kurban mengajarkan kepada kita untuk berkorban bagi orang lain, bagi segala kebaikan, karena itu sejati-jatinya kehormatan, bukan mengorbankan orang lain untuk mendapatkan privilege yang kita sangka itulah kehormatan bagi kita. Masya Allah, luar biasa. Bersama dengan Habib Jafar, one on the spot. Sama-sama kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Kita doakan yang pulang haji mabrur, amin, mabrurah,
Iya. Habib ya. Yang belum berangkat haji juga insya Allah karena niatnya sudah ada dan menjadi haji yang mabrur tanpa pernah ke Baitullah. Baik. Semoga one on the spot terus menebarkan kebaikan, informasi yang based on fakta dan juga data untuk Anda. Pemirsa, saya Andromeda Mercury, terima kasih. Sampai jumpa.